Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma la ilma lana illa ma'allamtana warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan amin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Semoga ingkang sepindah kita lajengaken malih raos puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang tasih maringi dumateng kula lan panjenengan sami kathah kanikmatan, nikmat iman Islam, sehat sempat lan sedaya nikmat ingkang tantunipun tasih kathah sanget ingkang boten mungkin kula lan panjenengan sami menghitung nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang paling penting sumangga kula lan panjenengan sami sareng-sareng membuktikan dengan apa yang kita miliki dari Allah Subhanahu wa taala menika kita gunakan dengan semaksimal mungkin untuk amal soleh lan mugi-mugi salat maghrib jamaah lan thalabul ilmi menika mugi-mugi saged nambahi keberkahan dan pembuktian syukur atas nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat lan salam boten kesupen sumangga kula lan panjenengan sami unjukaken dumateng Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah. Lan mugi-mugi kula lan panjenengan sami Allah mudahkan untuk menjadi umatnya Nabi yang baik sehingga kita bisa mendapatkan banyak faedah, salah satunya insyaallah akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kajian malam hari ini terasa sangat spesial karena berbarengan dengan awal bulan Muharram. Ya, tadi kita berada di tanggal 1 Muharram atau 1 Syuro, yang mana hari ini kita berarti sudah masuk tanggal 2 Muharram. Nah, tergantung panjenengan derek tanggal abange sing pundi. Nek kalender ten rumah kula niku, ten griya kula niku tanggal abange besok. Ya. Tapi nah niki nek tanggal abange pindho kan nggih penak jane nggih. Ya. Tapi kan memang harus memilih tanggal 1 itu mesti cuma sekali. Ya. Tapi ala kulihal bulan Muharram menika bulan yang sangat penting. Sedayanipun amalan menika bisa menjadi hal yang baik dan bisa memberikan tambahan berkah, dan setiap dosa itu akan memberikan efek yang berlipat ganda daripada kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Dan harapannya semoga dengan majelis ilmu ini dan segala bentuk aktivitas kita harus kita maksimalkan, perlu kita tambah termasuk infak. Ya, infak di bulan Muharram seperti ini akan menjadikan pahalanya berlipat ganda atau paling tidak akan menjadikan tambahan keberkahan untuk hidup kita. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan tentang masalah tadabbur bacaan sholat. Terakhir kemarin di bulan lalu, insya Allah kita sudah sampai di pembahasan tadabbur bacaan iftitah. Terus ya. Berarti sekarang kita masuk di bacaan setelah iftitah sebelum Al-Fatihah, yaitu kita disunahkan untuk membaca ta'awud ya atau isti'adah ya. Karena di sini kita memang diberikan satu ajaran dari Rasulullah bahwa setiap daripada amalan yang kita lakukan selain yang di situ membutuhkan konsentrasi yang lebih, maka kita disunahkan untuk membaca ta'awud terlebih dahulu, karena kita fahami betul bahwasanya ada satu musuh kula lan panjenengan sami yang tidak bisa kita kalahkan kecuali dari pertolongan Allah, yaitu syaitan. Ya. Sekuat apapun panjenengan di dalam meyakini bahwa panjenengan mampu untuk mengalahkan setan, itu tidak akan pernah terjadi kalau Allah tidak memberikan bantuan kepada kita. Ya, maka salah satu di antara yang harus kita pastikan keselamatan amal kita yaitu adalah sholat kita. Ya, karena sholat ini menjadi satu
kondisi sholat itu adalah kondisi terbaik seorang hamba ketika dia menghamba kepada Allah. Karena di dalam sholat tidak boleh mengucapkan, tidak boleh melakukan gerakan selain gerakan dan ucapan sholat. Berbeda dengan berpuasa, berbeda dengan tawaf. Ya, banyak ulama yang memberikan penjelasan tentang persamaan dan perbedaan tawaf dan sholat. Ya, kalau yang sudah pernah haji ataupun umroh, saya ingin paham betul bagaimana tawaf itu memiliki kemiripan dengan sholat, yang membedakan hanya satu. Kalau ya tentunya gerakannya berbeda ya. Selain itu yang membedakan antara tawaf dan sholat itu adalah kalau sholat tidak boleh berbicara selain bacaan sholat. Kalau tawaf boleh berbicara, tapi tidak boleh membicarakan yang buruk. Tapi kalau sholat mutlak tidak boleh. Yang keluar dari lisan kita harus seluruhnya adalah bacaan-bacaan sholat. Maka salah satu di antara yang harus kita tunaikan, bukan harus, ini merupakan hukum sunnah, yaitu isti'adah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya syaitan tidak mengganggu daripada sholat kita. Ya, karena terkadang setan itu nggih pinter. Setan itu kalau sudah melihat seorang hambanya Allah ini mulai taat, mulai khusyuk, setan ini justru semakin gencar menggoda manusia ini sehingga tidak akan mampu merasakan daripada kemanfaatan sholat. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surah Al-Maidah ayat 91. Nah, ini ayat sangat penting untuk kita sedikit telaah ya, sedikit kita tadabburi. Di potongan surat Al-Maidah ayat 91 Allah berfirman, Innama yuridu syaiton, sesungguhnya syaitan itu menginginkan atau setan itu bermaksud ayyuki bainakumul adawah. Setan itu ingin bermaksud menimbulkan pertama al-adawah. Adawah niku napa? Permusuhan. Ya. Maka salah satu di antara keberhasilan setan di antara kaum muslimin adalah merusak ukhuwah dan mengganti ukhuwah dengan adawah. Nah ini Pak Bu. Ya, mohon maaf nih. Setan itu, Masya Allah, kalau melihat kaum muslimin bersatu, itu pasti akan gelisah. Maka gelisahnya setan harus menghancurkan kata ukhuwah itu, diganti dengan adawah. Ya. Apapun kesalahan kaum muslimin hari ini Bapak Ibu, ya mohon maaf ya, saya ingin sedikit singgung terkait tentang masalah bagaimana kita harus menjaga ukhuwah. Karena mau bagaimanapun, setiap daripada kaum muslimin itu kan punya salah. Ya, tidak terkecuali orang-orang yang panjenengan anggap itu soleh. Ya, orang soleh itu bisa salah, orang salah bisa soleh. Maka kaidah ini harus terus kita gembor, harus kita terus jaga supaya kita tidak melihat orang soleh itu tidak mungkin salah dan orang salah itu tidak mungkin soleh. Ya. Enggak, mesti pemikiran itu jangan sampai kita muncul kalau orang soleh itu pasti soleh terus, orang salah pasti salah terus. Maka adawah ini merupakan kobaran api setan untuk kita kaum muslimin. Padahal kita hari ini memang kenyataannya kaum muslimin ya memang belum secara erat belum secara erat terkumpul di dalam kata ukhuwah Islamiyah. Orang kaum muslimin hari ini saja ukhuwah Islamiyahnya belum, malah ditambah adawah. Ya, belum bersatu tapi sudah ada adawah. Ya. Berarti kan kita sama saja mengiyakan apa yang menjadi bisikan setan tentang masalah permusuhan ini, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka salah satu adab, misal kalau panjenengan mendengar atau melihat aib saudaranya, niku panjenengan gatel mboten pengen nyeritakne ning wong liya? Gatel mboten? Mboten. Jenengan ngertos aib kula misal. Ya aib kula niki nggih kathah. Ya guru jenengan dereng ngertos mawon. Nek ngerti ketok ya ora diundang meneh ta mriki kita. Ya. Niki misal panjenengan ngertos aib kula. Sing ngertos namung jenengan. Secara interaksi kita sebagai kaum muslimin, panjenengan akan menceritakan aib saya atau diem saja atau mendoakan supaya bertobat. Yang mana Pak?
Kalau secara idealnya ya kita diam dan mendoakan. Tapi secara manusiawi, faktual kita akan memilih mana? Gregetan buatan menceritakan. Gregetan. Bahkan Pak ada model-model orang DE kui dia itu tidak Allah takdirkan untuk tahu aib seseorang, tapi malah dia sangat penasaran untuk tahu. Ya, padahal mengetahui aib itu adalah sebuah tanggung jawab, bukan sebuah prestasi. Ya, maka kalau ada orang yang selalu mencari tahu kesalahan-kesalahan kaum muslimin yang lain, ya itu ya Allah, di hati saya itu ini kenapa orang saya yang misalnya saya tahu aib seseorang, wong saya itu pengennya nggak mau tahu, tapi kok gue malah pengen tahu. Karena kalau itu tidak kita jaga baik-baik Bapak Ibu, setan itu akan ayyuki abainakumul adawah, akan menyebarkan permusuhan dimanapun kita berada. Dari mengetahui aib kita akan mengobarkan permusuhan, karena dia punya ini aku nggak mau temenan sama dia. Padahal itu mungkin salah satu nilai khilaf daripada amalan-amalan orang itu. Ya, yang pertama itu Bapak Ibu rahimakumullah, sesungguhnya setan itu memiliki misi untuk adawah, ya, menimbulkan permusuhan. Wal baghdha, dan kebencian. Ya, sama saja ya, kebencian itu akan menghasilkan sebuah permusuhan, dan permusuhan itu akan memecah belah. Fil khamri wal maisir, ya. Di situ pakai katanya fil khamri wal maisir. Sesungguhnya setan itu akan menimbulkan permusuhan, kebencian di antara kamu karena minum-minuman keras dan judi. Jenengan enten mboten ceritane wong mendem ning akure niku mesti yo pas podo-podo butuhe. Tapi nek podo-podo mendem niku biasanya akan sulit Pak untuk menjaga daripada permusuhan dan amarah. Saya mau cerita sedikit Pak. Ini nanti ayatnya nyambung ke sholat ya, cuman kita singgung sedikit masalah khamri wal maisir. Kami pernah Pak di Manado 1 bulan di tahun 2019. Sebelum kami datang ke sana sebelum tanggal 1 Ramadan kita sudah sampai sana, 2 hari atau 3 hari sebelum itu kami dapat cerita kan ada masjid itu di pertigaan itu. Di pertigaan situ kemarin ada pembunuhan. Ya, terus saya tanya, pembunuhannya karena apa? Itu awalnya ternyata teman, dua-duanya teman, yang mereka mabuk di atas bukit, kemudian mereka tidak bisa mengontrol dirinya, berantem, tersinggung, turun, berantemnya di bawah, salah satunya mati. Padahal pas mabuk niku wau judulnya apa? Konco, pertemanan, tapi nek pun mabuk, Masya Allah, ya akalnya kan hilang. Judi juga demikian Pak, yang awalnya teman kalah jadi permusuhan. Maka kita memang betul-betul diminta untuk menjauhi al-khamri wal maisir. Wa yasuddakum an dzikrillah. Nah niki, setan itu akan senantiasa menghalangi kita di dalam mengingat Allah wa anis sholah, dan di dalam sholat. Ya. Maka ternyata betul butuhnya kita untuk ta'awud atau isti'adah ini penting, karena Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya setan itu wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholah. Setan itu akan senantiasa menghalangi keberhasilan, kebermanfaatan dari zikir dan sholat yang kita lakukan. Ya, maka kalau hari ini kula lan panjenengan sami zikir, salah satunya adalah baca Al-Qur'an, ta'awud rumiyin napa mboten? Ta'awud. Orang kita ta'awud saja dengar WA langsung baca WA-nya kan? Kita ta'awud saja, misal ada gangguan kita langsung fokus ke gangguan itu kita sudah ta'awud Pak. Bagaimana kalau tidak ta'awud? Ya, maka sholat demikian. Sholat ini merupakan kondisi terbaik daripada kondisi seorang hamba, yang seorang hamba itu harusnya mengharapkan kemanfaatan dari sholat itu. Sekarang bagaimana mungkin seseorang itu bisa mendapatkan kemanfaatan secara jasad dan ruhiyah di dalam sholat, tapi dia bagaimana dia bisa mendapatkan dua manfaat jasa dia dan ruhiyah ketika dia tidak bisa mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat?
Padahal kekhusyuan dalam sholat itu muncul ketika kita terhindar dari godaan setan. Ya, godaan setan itu masya Allah luar biasa. Sering kita sampaikan kan bahwasanya setiap daripada bisikan setan itu menimbulkan sebuah kecurigaan daripada diri kita. Apa iya gitu. Bahkan sampai saking parahnya Pak, Bu. Bahkan ada beberapa kasus niku orang itu bisa apa niku? Berperang dengan pemikiran otaknya sendiri di dalam sholat. Ya, hatinya mengatakan tidak, tapi otaknya mengatakan iya. Akhirnya di dalam sholat hanya berperang antara kata hati dan kata otak. Ya, itulah kalau saya boleh menganalogikan itu adalah rasan-rasan tanpa koncoy ngoten niku. Ya, kita memikirkan seseorang, tapi di hati kita, di fuad kita itu tidak benar, tapi pikiran kita tidak menerima kebenaran itu, seolah-olah pokoknya kudu salah. Gitu loh. Nah itu terkadang kalau kita tidak berhati-hati, setan akan masuk di dalam hati kita sehingga efeknya apa? Bacaan-bacaan sholat yang lain juga akan tidak sempurna. Nah ini ada satu hadis menarik Pak dari sahabat Utsman bin Abil radhiyallahu anhu, beliau berkata begini. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati. Ya Rasulullah, setan telah menghalangi antara aku dan solatku. Wa qiraati yalbisuha alayya. Yang mana setan itu mengacaukan bacaanku. Ya. Di sahabat Utsman ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya setan telah menghalangiku antara aku dan solatku sehingga bacaan-bacaan solatku menjadi kacau. Bapak Ibu, ada yang belum pernah di kondisi ini? Kalau saya tanya pernah, saya kan pernah semua. Ya, saya mau tanya yang belum pernah, enten apa mboten? Saya kira nggak pernah. Ada nggak pas sholat maghrib tadi ada bacaannya yang nggak keterusan nggak? Tiba-tiba belum baca ruku, keinget sesuatu, tiba-tiba sami Allahu liman hamidah gitu. Ya. Kalau kita tanya pernah, saya yakin pernah. Ya. Tapi jawaban daripada hadis ini luar biasa. Ya. Ketika sahabat bin Abil al-As ini radhiyallahu anhu ini, beliau mengatakan pertanyaan itu dan Rasulullah mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzaka syaitan. Ya, itu adalah syaitan. Ya. Dzata syaitan yuqalu lahu khanzab. Itu adalah perilakunya setan yang disebut dengan khonzab. Ya, salah satu setan yang memang ditugaskan, memiliki tugas, yaitu mengganggu daripada sholat seorang hamba. Ya, terutama menghilangkan konsentrasi sehingga bacaan-bacaan sholat kita itu bisa kacau. Ya, bisa kacau. Kalau bacaan sholat saja bisa kacau, pasti nanti kemanfaatannya juga tidak bisa kita dapatkan. Kata Nabi, fa'idha ahsastahu. Ya, jikalau setan itu mengganggumu, fata'awwadhu billah. Ya, mintalah tolong kepada Allah dengan membaca ta'awud minhu. Ya. Wathfilu ala yasarika thalathan. Ya. Kata Nabi, dan tiuplah ke kiri 3 kali. Jadi setelah ta'awud, tiup 3 kali. Ya. Fafa'altu dzalika fa'adhabahullahu anni. Kemudian Utsman ini mengatakan, aku pun melakukan itu dan Allah pun menghilangkan was-was setan dariku. Ya, hadis riwayat Muslim. Artinya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, solusi sudah ada dari Rasulullah Muhammad SAW. Cuman terkadang ketika kita berada di kondisi yang sudah memikirkan sesuatu sehingga tanpa sadar bacaan sholat kita itu ada yang rusak, ada yang tidak sempurna. Kesalahan kita cuma satu, Pak. Tidak mau kembali ke bacaan itu sesegera mungkin, sehingga tanpa sadar kita tiba-tiba sudah sampai Assalamualaikum warahmatullah. Ya, baru setelah itu kita sadar, oh Masya Allah ternyata bacaan sholatku tadi tidak sempurna. Bahkan ada, Pak, saya dulu punya teman di pesantren. Teman saya itu bilang begini,
tanya ke salah satu guru saya, Ustadz, saya itu kalau sholat jamaah itu kok susah sekali khusyuknya ya Ustadz. Saya tuh kalau sholat jamaah itu susah sekali khusyuk, untuk menemukan kata tenang, untuk menemukan kata khusyuk itu sulit sekali. Tapi kalau saya sholat sendiri itu khusyuknya luar biasa Ustadz. Apakah saya boleh sholat 5 waktunya tidak berjamaah? Nah ini Pak, ya. Justru pertanyaan itu muncul karena setan. Karena setan menghalangi seseorang untuk menunaikan yang afdal, sehingga yang afdal itu terasa sulit, sehingga dia diarahkan untuk memilih yang tidak afdal. Maka kalau kita buka di dalam kitabnya Imam Az-Zahabi itu, beberapa kitab masalah termasuk Al-Kabair itu, salah satu di antara bisikan-bisikan setan itu tidak selalu setan membicarakan tentang masalah kesyirikan. Setan tidak selalu membicarakan tentang masalah mengajak kepada kekafiran. Setan tidak selalu membisikkan kepada kita untuk tidak sholat. Setan tidak selalu membicarakan tentang masalah membisikkan kita tentang melukai orang lain, tidak Pak. Justru panah-panah setan yang sangat berbahaya itu ketika kita tidak sadar, kita melakukan sesuatu yang tidak lebih penting daripada sesuatu yang kita tinggalkan. Ya, salah satunya ini Pak, memilih untuk sholat sendiri daripada sholat berjamaah. Padahal sholat berjamaah itu pahalanya 1, sedangkan sholat sendiri itu pahalanya 1, sholat berjamaah 27 derajat. Ini jangan kira terus menjadi solusi untuk kita yang tidak bisa khusyuk dalam sholat jamaah. Lebih baik tetap sholat jamaah, kita berusaha untuk khusyuk tapi sulit, daripada kita sholat sendiri terus. Ya, contoh lain yang sering kita sampaikan Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita di kondisi menemukan situasi yang kedua situasi itu sama-sama wajib. Kalau wajib dan sunnah saya yakin sudah paham, kita pasti memilih yang wajib. Tapi ternyata juga tidak semudah ini Pak, Bu. Ya. Ternyata banyak juga di antara, bahkan pertanyaan sahabat itu ada yang ketika ada seorang perempuan yang dia itu memilih untuk ahli tahajud, memilih untuk puasa sunnah tidak pernah putus, tapi dia secara tidak langsung meninggalkan yang wajib, yaitu memuliakan tetangga. Ya. Jadi dia mengamalkan amalan yang dicintai sama Rasulullah, tapi dia meninggalkan amalan yang lain yang lebih afdal, yang ini juga dicintai oleh Rasulullah. Mengamalkan tahajud, mengamalkan puasa sunnah, tapi meninggalkan memuliakan tetangga. Mulutnya itu nggak baik Pak sama tetangga. Mulutnya itu sangat buruk sama tetangga. Ya, maka kalau Bapak Ibu yang hari ini ahli tahajud, yang hari ini ahli puasa sunnah, jangan terus bangga dengan amalan sunnah kita kalau kita masih belum bisa menyelesaikan urusan tetangga. Ya, sampai ada loh Pak, mohon maaf ya, ini mungkin pernah saya ceritakan. Saya dulu punya satu binaan masjid di tengah-tengah desa di Alas Karet Polokarto ngertos? Yang pernah sepedaan ke sana atau pernah main ke sana, niku di dalam niku enten masjid dari kami mulai kelas 3 SMP kalau nggak salah sampai saya lulus SMA. Kalau pulang pesantren itu biasanya ke sana mengajak ngaji mereka. Tapi ada satu situasi yang membuat dakwah kami tersendat. Yang menjadikan tersendat itu ketika ada seorang ibu, dia punya anak perempuan. Yang anak perempuan ini ngaji di salah satu majelis, tapi bukan di majelis itu, di luar desa. Kemudian dia beriring jarak berjalannya waktu, pakaiannya itu menjadi sangat syar'i, Pak. Pakaiannya sangat syar'i, pakaiannya lebar, kerudungnya panjang, pakaiannya lebar, kemana-mana pakai kaos kaki, pakaiannya cenderung gelap-gelap, ya tak? Itu perubahannya luar biasa. Dan saya bangga waktu pertama kali melihat itu. Tapi beberapa waktu setelah itu tiba-tiba kami dicurhati sama ibu-ibu itu, terutama ibunya si anak itu. Ustadz, saya udah nggak mau belajar lagi Ustadz. Loh kenapa? Anak-anak di tempat situ akhirnya Pak tidak boleh belajar lagi agama. Walaupun tidak secara frontal begitu ya. Artinya mereka bapak ibunya itu wedi gitu loh.
kalau kejadian seperti ini. Takutnya di mana? Karena anak perempuan yang awalnya biasa saja bisa menjadi sangat solehah dalam tampilan, dia juga merubah sikap muamalahnya kepada manusia. Yang dulu sebelum berpakaian syar'i, itu dia selalu ramah. Kalau ketemu ibu-ibu, bude-bude, ten desa ngoten niku monggo, badhe ten pundi Bu. Tapi semenjak berubah pakaiannya, diloroi, disapa, sama sekali babar blas jawab. Niki hanya perkara saling menyapa. Berpakaiannya syar'i disapa, ditin ngoten meneng ae. Disapa, monggo Mbak, meneng ae. Ini Pak. Ya. Dan ternyata mohon maaf ya, saya bukan mengatakan itu salah, tapi jangan sampai kita belajar berpakaian syar'i itu yang wajib, itu juga wajib. Tapi kita juga meninggalkan perkara yang wajib, bermuamalah dengan baik kepada sesama manusia. Niku hukumnya sunnah apa wajib, Pak? Wajib apa sunnah? Ya jelas wajib. Bagaimana mungkin orang bisa merubah secara pribadi menjadi baik, tapi tidak bisa menyesuaikan menjadi manusia yang baik untuk manusia yang lain? Ya. Nah, maka hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka ini betul-betul kita harus waspadai betul. Ya, jangan sampai kita pandai di dalam mengamalkan satu amalan yang tidak lebih wajib daripada amalan yang wajib itu. Ya. Nah, maka kembali ke pembahasan hadis tadi, ketika kula lan panjenengan sami ada masalah di dalam perkara bacaan salat, lupa atau mungkin terkadang kita lalai atau cenderung malah terlewatkan beberapa doa daripada bacaan sholat, maka monggo bisa disambung dengan ta'awud. Ya, terlebih lagi mungkin kita juga lupa ta'awud di dalam sholat sebelum kita membaca surah Al-Fatihah. Ya, walaupun hukumnya sunnah, tapi alasannya jangan terus, lah kan gur sunnah, akhirnya ditinggalkan. Tapi kita balik, karena sunnah maka kita lakukan. Ya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, nah ini ada satu hadis lagi yang relate dengan perkara ini. Hadis ini datang dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Ya'ti syaitan ahadukum." Setan mendatangi kalian. Ini Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan ya. Setan akan mendatangi kalian, fayankurru inda hijanihi. Ya. Lalu setan itu akan meniup-niup ngapunten pada dubur kalian sehingga muncul was-was. Ya, jadi setan itu akan mengganggu dengan cara meniup dubur kita. Ya. Kemudian Rasul melanjutkan, maka janganlah cepat-cepat membatalkan sholat kalian, kecuali hatta yasma'a sautan aw yajidarihan. Sebelum atau kecuali kalian mendengar suaranya atau mencium atau merasakan anginnya. Mendengar suara atau merasakan anginnya. Hadis riwayat Imam Tabrani. Ya, maka salah satu gangguan setan di dalam salat adalah kita seolah-olah diganggu oleh setan, seolah-olah kentut gitu. Ya. Kita ini sebenarnya bisa membedakan atau tidak, Pak? Kentut asli kalian mboten niku sakit mboten to beda nih. Nek kula kok angel nggih. Ya. Ya. Karena di dalam beberapa kitab fikih termasuk yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Kasyifatus Saja, ya, Kasyifatus Saja min syarhi Safinatun Najah, itu juga disebutkan ternyata salah satu yang disebut dengan kentut itu ya memang memenuhi 3 hal. Atau memenuhi 3 hal atau salah satunya. Dia berbunyi, beraroma, yang satunya, aduh saya lupa ya, ada 2 atau 3 ya, antara ini yang jelas. Kalau kita itu di dalam sholat, kalau dalam hadis ini, kita tidak merasakan angin keluar, atau kita tidak merasakan suaranya, ya, maka jangan cepat-cepat untuk membatalkan. Lah kok pas jenengan ngerasa gitu kok, wah iki dudu kentut iki setan iki gitu misal ya. Lah kok ngerti-ngerti mambu. Lah niku berarti kentut. Ngoten lho. Nah, tapi jangan terlalu cepat karena setan itu terutama Pak, mohon maaf ya, sebelum sholat pun wudu. Panjenengan pernah Pak di posisi wudu belum selesai ngentut. Wudu belum selesai ngentut.
Nah pastikan itu kentut betul atau bukan itu. Karena setan itu juga akan mengganggu supaya kita tidak merasa tenang di dalam sholat kita, untuk mengganggu kita ini seolah-olah kentut. Padahal belum tentu. Ya. Ini kalau sudah kentut kan sudah batal. Maka kalau kentut itu sudah kita lakukan, ya berarti sholat kita batal. Kalau sudah batal mau kita teruskan bagaimanapun tetap tidak sah. Ya. Tapi menyepelekan perkara itu juga sulit, juga nggak boleh. Menyepelekan masalah ninggi. Wes rodok mambu tapi malah ngendikan, alah iki sampingku paling ngoten. Akhirnya dia tidak membatalkan. Ini juga bahaya. Satu fakta menarik, Pak, yang saya bandingkan antara kami hidup di pesantren sama kami hidup di masyarakat. Satu perbedaan yang sangat mencolok di dalam sholat itu adalah kalau di pesantren itu, Pak, setiap sholat wajib itu seringkali enten santri sing batal mergo kentut. Beberapa kali kita jumpai, bahkan sering. Tapi nek dan masyarakat itu kok hampir nggak ada ya. Niku mboten ngaku mergo izin, apa memang mboten kentut tenan niku? Dan niku kalau belum menemu jawabannya ini. Di pesantren itu, Pak, saya hidup di pesantren hampir 8-9 tahun, itu sering, Pak. Sholat maghrib atau sholat duhur, itu sering santri batal. Kenapa batal? Kentut. Dan itu tidak sekali dua kali, Pak, sering. Tapi di masyarakat hampir saya nggak pernah menemukan orang batal kentut. Niku kira-kira nek jenengan ngoten batalke napa rada isin terus balenin ten griya, Pak. Nah, ini kan sesuatu yang harus kita pikirkan. Kenapa kok kita memang benar-benar nggak kentut atau memang hanya karena malu sehingga kita tidak membatalkan wudu itu? Ya, bahkan kula niku di pesantren niku pernah, Pak. Ini cerita. Ya semoga saja ini niki njetokke kula piyambak. Nek aib ya mbok ben, ya. Tapi bukan aib. Tadi gini, saya pernah kelas 7 MTS, kelas 1 MTS masuk pesantren. Lah niku kan nek sirkulasi ten pesantren niku biasanya kelas 1, kelas 2 niku cek sregep-sregepe salat ning soft pertama, Pak. Cek sregep-sregepe, sregep banget di soft belakang imam itu. Qadarullah pas salat subuh, ustadz kula ngimami niku kentut. Ya, saat kula kentut burine niku entene kula kali beberapa senior kula, mergo kula dhuwur sing dikon maju kula. Lah kula kelas 7 lho, Pak. Akhire kula maju niku saking dredege niku, kula auzubillahi niku kula jaharkan. Dadi kula ganti langsung auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim itu. Ya, itu mungkin salah satu kaidah kenapa yang di belakang imam itu juga harus paham, mengerti tentang masalah aturan-aturan sholat. Ya. Kemudian kalau misal jenengan batal, niku yang baiknya jenengan langsung terobos ke belakang atau pripun? Ada yang pernah batal sholat, Pak? Saya tanya dulu. Belum pernah satu pun? Pernah ya? Nah, ternyata kaidah yang kami temukan kalau batal sholat, terutama panjenengan posisinya di soft tengah, itu jangan motong langsung ke belakang, tapi langsung ke samping, kemudian dari samping keluar. Lah kan itu ngelewati orang sholat. Kalau jamaah, sutrohnya itu bukan di jamaah, tapi di depan imam. Jadi kalau jangan batal di tengah, langsung lewat saja tidak apa-apa. Itu bukan termasuk melewati orang sholat. Karena kalau jamaah, sutrohnya itu ada di sutrohnya imam. Ya, nah maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, monggo kula lan panjenengan sami sareng-sareng untuk bisa memahami perkara ini, karena ini perkara serius. Kalau kita paham bahwasanya setan ini adu mubin, musuh yang nyata tapi mboten ketok niki setan iki. Musuh yang nyata tapi tak tampak, maka sulit bagi kita untuk melawannya. Ya, maka jalan satu-satunya adalah kita harus meminta pertolongan Allah supaya sholat kita menjadi sukses. Ya. Bahkan seolah-olah Allah itu mengatakan, di dalam buku ini disebutkan, kamu tidak memiliki kuasa terhadap musuh yang satu ini, maka mintalah perlindungan kepadaku. Ya. Maka aku akan memberikan perlindungan kepadamu, mintalah pertolongan kepadaku, niscaya aku akan melindungimu dari gangguannya. Ya, maka ini menjadi satu faedah penting. Setiap daripada kesulitan kita di dalam mengurusi satu musuh ini,
maka minta pertolongan sama Allah. Jangan terus-terusan sok-sokan untuk bisa melawan setan dengan sendirinya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Sekarang coba kita mempelajari tentang manfaat membaca isti'adzah. Ya. Ini ada beberapa manfaat yang termaktub di dalam kitab ini. Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, ya, Al-Quran itu adalah sumber petunjuk, ilmu dan kebaikan bagi hati. Sebagaimana air adalah sumber kehidupan bagi tanaman. Sementara setan ini adalah api yang membakar tanaman sedikit demi sedikit. Ya, maka di sini penulis memberikan satu analogi sederhana bahwasanya Al-Quran yang kita baca itu adalah seperti air di dalam menyirami tanaman, sedangkan setan itu membakarnya. Maka tergantung kita lebih banyak untuk mengairi atau kita membiarkan untuk kering sehingga mudah terbakar. Hati seseorang kalau sudah jauh dari Quran maka akan mudah sekali gelap. Kenapa? Karena terbakar dari bisikan setan. Ya. Tapi kalau hati itu sudah baik, hati itu sudah terjauhkan dari hati itu sering membaca Al-Quran, terkhusus dia membaca setiap daripada bacaan surat itu ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka dia akan terhindar daripada halal itu. Ya. Kita paham betul Pak apa yang disampaikan oleh sahabat Utsman bin Affan. Lau tahurat qulubukum masyabitum min kalami rabbikum. Jikalau hati kalian itu bersih, maka tandanya satu. Maka kalian tidak akan pernah kenyang untuk membaca Al-Quran. Membaca di sini sebenarnya tidak letterlock membaca. Tergantung kitanya berada di posisi apa. Kalau memang kulolan panjenengan sami sudah mampu membaca, maka hadis ini untuk membaca kita. Tapi kalau untuk orang yang belum bisa membaca, jangan terus dijadikan alasan. Aku nggak bisa baca, berarti hati saya kotor gitu. Jangan gitu. Maka kalau orang yang bisa membaca Quran, jadikan hadis ini untuk keistiqomahan kita untuk belajar membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini ilmu wajib yang harus kita ilmui. Karena ini ada pedoman hidup kita. Lah pripun kula lan panjenengan sami menjalani kehidupan sebagai kaum muslimin tapi tidak memahami Al-Quran. Maka untuk supaya tidak merusak terutama bacaan Quran kita, sholat kita, maka kita harus memperbanyak ta'awud itu supaya bacaan Quran kita ini menjadi sempurna. Yang kedua, orang yang sholat itu pada hakikatnya sedang bermunajat kepada Allah. Masih ingat Pak, munajat kepada Allah maknanipun pripun? Berbicara hanya kepada Allah, yang dibicarakan adalah kerahasiaan. Itu munajat yang disampaikan oleh Mustafa Dib Al-Bugho. Ya. Maka sholat itu merupakan hakikat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tengah mendengarkan bacaan indahnya, maka ia diperintahkan untuk meminta perlindungan dari gangguan setan ketika sedang bermunajat. Maka inilah alasan kenapa Rasulullah Muhammad SAW pernah menyampaikan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholah. Bilal itu tugasnya apa Pak? Adzan. Maka Rasulullah mengatakan ketika waktu sudah adzan, ya Bilal, arihna bis sholah. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Bilal diminta untuk adzan. Rasulullah menganggap sholat itu bukan beban. Para sahabat menganggap sholat bukan beban. Justru Rasulullah dan para sahabat menganggap sholat adalah waktu tempat untuk istirahat. Ya. Ini menunjukkan bahwa kata istirahat itu cenderung mendapatkan kenyamanan atau kerisauan, Pak. Nyaman. Riyen panjenengan kula lan panjenengan sami sekolah. Nek pun ngaso niku seneng napa sedih? Seneng. Nek pun mlebet meleh sedih meleh. Lah salat ini seperti bel alarm untuk istirahat. Bahagia ketemu salat niku. Arih nabi sholat. Kenapa kok orang-orang soleh itu rindu dengan namanya sholat, kangen untuk melakukan sholat, senang melakukan sholat, karena mereka memahami bahwa setiap yang dia baca, yang dia dengar ketika sholat berjamaah itu ada bacaan terbaik yang pernah dia lakukan menjadi seorang hamba. Maka dia menikmati sholat itu. Ya, bacaan sepanjang apapun, bacaan secepat apapun, selama apapun dan yang lain sebagainya, itu akan terasa nikmat. Ya, kula lan panjenengan sami sudah berada di titik itu napa dereng? Dereng nggih. Ya,
Memang kalau kita mengatakan sudah justru bahaya. Ya, orang kita sendiri memahami bahwasanya kita itu seringkali kok melakukan sholat itu sulit untuk merasakan sebuah keindahan, apalagi menganggap sholat sebagai waktu istirahat. Ya, maka jangan sekali-kali kita berpikiran sholat ini beban. Maka kalau nek pun enten istilah nih kita, nasihatnya guru-guru kita itu, hakikat hidup kita itu hanya menunggu waktu sholat. Dengan setelah subuh kerja atau mungkin kerja jam 7, jam 8 kerja. Hakikatnya itu panjenengan bukan kerja, tapi menunggu waktu sholat duhur. Habis duhur jalan makan, kerja lagi, bukan kerja hakikatnya, tapi kita menunggu sholat asar dan seterusnya, Pak. Jadi kalau hakikat kita itu menunggu waktu sholat, nek jenenge nunggu, orang itu sudah datang, berarti apa yang harus kita lakukan? Ketemu dan dengan penuh sukacita. Tapi permasalahan muncul lagi satu, Pak. Kita ini sebenarnya butuh nggak sama sholat? Itu masalahnya. Sehingga kita tidak peduli dengan bacaan sholat kita ini sempurna atau tidak. Sekarang analoginya begini, Pak. Kalau kita hari ini mengatakan saya butuh dengan sholat, coba kita buktikan. Sepeka apa kita dengan panggilan sholat? Ketika mendengar adzan, kita memilih untuk apa? Langsung siap-siap atau menunggu waktu qomat? Ya, yang mana kira-kira, Pak? Menunggu waktu qomat. Kalau di perjalanan dengar adzan, kira-kira langsung mampir atau jalan terus ngenteni sing wis qomat? Sing pundi, Pak? Jalan terus mencari yang sudah qomat. Ya, walaupun kita sendiri juga melakukan itu, tapi itu kelas kita di situ, Pak. Ya. Berarti kan itu menunjukkan kebutuhan kita kepada sholat itu mungkin belum sehebat kebutuhan kita kepada seseorang yang kita butuhkan. Niki misal mawon nggih, jenengan napa kula lah. Kula enten butuh kalih Mas Arif. Kula enten butuh njilih duit. Misal Mas Arif wong sugih blegedu ngoten, duitnya pirang-pirang miliar triliunan ngoten. Mboten sing ngamen iki guru wedok piye? Ya misal beliau orang kaya, saya butuh uang. Kemudian beliau menjanjikan, bisa Ustaz, bisa Mas, nanti jam 1 siang ya. Nah misal, dikasih waktu jam 1 siang. Pertanyaan nih, kulo sing butuh kali Mas Arif, saya akan berusaha datang sebelum pas jam 1 atau jam 2. Yang mana, Pak? Sebelum jam 1. Saya butuh. Tapi kalau sholat, Allah memanggil kita sholat duhur jam setengah 12 atau jam 12, datangnya jam. Kalau saya tanya ke jamaah masjid seperti ini akan tepat waktu. Tapi kalau ketemu sama jamaah yang di luar sana, datang jam 2, setengah 3 baru sholat. Apakah itu yang dikatakan butuh? Itu Pak masalahnya, Pak. Kita sama manusia bisa seserius itu kalau butuh. Tapi kalau kita sama Allah, kita mengatakan butuh, tapi tidak seserius itu. Mohon maaf ya, ini untuk nasihat saya juga. Ternyata kita ini kalau kita tanya jujur-jujuran gitu, memang kita merasa katanya sih butuh, tapi faktanya ya, jenengan butuh sama orang saja akan datang sebelumnya kok. Tapi kenapa kalau sholat jarang sekali yang datang sebelum adzan? Kecuali muadzin dan takmir, pengurus apa namanya yang marbot masjid. Ya, maka kita nggak boleh merendahkan marbot masjid itu, Pak, atau muadzin, Pak. Bisa saja mereka masuk surga lewat jalur menunggu waktu sholat yang lebih hebat daripada kita yang sering menunda-nunda waktu sholat. Yang terakhir, Bapak Ibu rahimakumullah, kita harus paham bahwasanya setan itu selalu bersikeras untuk menggoda manusia ketika ia berkeinginan untuk melakukan kebaikan atau berada di dalam kebaikan itu. Maka kita jangan terlalu cepat untuk menyimpulkan bahwa saya selamat dari godaan setan. Mungkin kita selamat di sholat, tapi belum tentu selamat daripada kejujuran. Artinya, setiap seseorang itu berusaha untuk melakukan satu kebaikan, setan akan mencari cara untuk menyelesaikan, menyesatkan, memporak-porandakan amalan-amalan dia setelahnya. Kita hari ini berhasil khusyuk, ikhlas di dalam pengajian, tidak memandang siapa ustadznya, tidak memandang siapapun yang mengisi, selagi yang disampaikan kebaikan, dia berangkat. Tapi apakah orang yang selamat di dalam menuntut ilmu, dipastikan selamat di dalam berdagang, dia bisa tidak curang? Bisa saja dia tidak selamat. Berapa banyak orang yang ketika dipanggil adzan dia sholat, tapi ketika berdagang dia curang. Enten buatan? Ada.
Ya, bahkan Pak, ada orang yang ketika dipanggil azan dia sholat, tapi malamnya dia menjadi seorang pelacur. Ada Pak. Maka kita nggak usah bangga kalau kita hari ini merasa khusyuk sholat kita merasa berhasil di dalam menuntut ilmu kita, tapi kita harus ingat, mungkin kita gagal melawan setan di amal soleh yang lain, yang mungkin orang lain berhasil di tempat itu, tapi orang itu gagal dalam sholat. Artinya tidak perlu kita merendahkan orang lain, tidak perlu melihat kelemahan orang lain, fokuslah pada diri sendiri, kontrollah sesuatu yang bisa kita kontrol, jangan pernah mencoba mengkontrol sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Barakallahu fikum. Bapak Ibu rahimakumullah, ini saja yang bisa kami sampaikan. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita lanjut untuk mentadaburi bacaan surah Al-Fatihah. Semoga ini bisa menjadi wasilah kita untuk keseriusan kita untuk bisa mendapatkan sholat yang khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.